Oh iya benar. Diganti. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya mau diganti pencetannya kayak gini. Nah, setelah itu ini bisa untuk cuci buah. Kita pinter. Nah, ini bisa talenan. Kita pindahin dulu talenannya. Nah, ini buat cuci buahnya nih. Jadi kalau misalnya mau cuci tangan, cuci buah di sini. Dan cuci buahnya pun semuanya sudah ada bolongan-bolongannya. Jadinya supaya lebih bisa langsung nyerap ke bawah. Ini talenannya bisa di atasnya. Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian dari Blessing Interior. Hari ini kita berada di Cluster Carson Gading Serpong untuk mereview satu proyek kita lagi yang baru di sini, yang baru kita pasang interiornya. Jadi ini adalah proyek ketiga kita di Cluster Carson ini, dan kita masih ada dua proyek lagi yang lagi dalam ongoing. Jadi ini adalah proyek ketiga, kita akan lihat langsung apa aja yang kita kerjakan di dalam. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, jangan lupa terus follow Instagram, TikTok, dan YouTube kita di Blessing Interior kalau misalnya kalian ingin melihat project-project yang kita kerjakan saat ini. Masuk langsung yuk. Di project kali ini kita mengerjakan lebih simple. Jadi yang kita kerjakan adalah area kamar bawah. Itu fokus ke area wardrobe dan lemari dan meja kerja. Kita itu ada mengerjakan area kitchen. Kita ada mengerjakan area decking dengan kanopi, kaca tempered di belakangnya. Ditambah ada kaca area master bedroomnya juga. Nah, kita akan review dulu dari area kitchen. Area kitchennya ini berbeda dengan yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu bentuknya L. Ini sama juga bentuknya L, tapi bedanya ini ada island table-nya. Island table-nya ini dipakai sebagai meja makan juga nantinya. Nah, menariknya dari area kitchen ini adalah kita menggunakan 3 jenis material untuk top table dan backsplash. Biasanya orang hanya 2, tapi ini 3. Apa aja? Ini kita menggunakan quadra top table. Bagus banget karena kita mengcover seluruhnya dari sebelah kiri ke atas, ke kanan, termasuk area dalam. Jadi dalam ini muter nih. Nah, di bagian sini kita mix dengan kisi-kisi backdrop atau kisi-kisi kisi-kisi. Dan ini bagus banget, dan ini bukan kita beli fabrikasi atau beli jadi, tapi ini kita tempel satu-satu. Kita kasih kisi-kisi 2 cm, di mana 1 cm-nya itu adalah tali airnya. Nah, ini lebarnya kita buat 90 cm, karena apa? Karena sisi dalam dari sini kita menggunakan kabinet. Sisi luarnya sini, ini adalah 30 cm untuk area paha. Nah, di bagian sini, ini adalah kabinetnya. Kabinetnya ini 60 cm itu bisa untuk storage. Nah, ini adalah kabinetnya. Kabinetnya ini 60 cm. 60 cm ini kita bikin double drawers. Nah, di sini adalah kabinet bawahnya yang besar juga. Di area sini ada storage untuk penyimpanan. Jadi ini adalah swing cabinet di mana kita bisa menyimpan barang. Di sini kita pun kasih jarak sekitar 90 cm kurang lebihnya untuk apa? Untuk akses pemilik manuver, kurang lebih untuk muter. Di sebelah sini kita akan review dari area sebelahnya. Ini adalah fridge box atau kita sebutnya sebagai rumah kulkas. Rumah kulkas ini di sini atasnya ada penyimpanan atas. Kulkasnya pun juga kita sudah sesuaikan dengan permintaan dari owner langsung nyambung ke area kaca. Kita sebutnya sebagai kaca moru. Kaca moru itu apa? Kaca moru adalah kaca di mana kalau kita sentuh di bagian depannya ini agak sedikit bergerigi. Sisi dalamnya ini agak sedikit halus. Jadi kelihatannya kayak agak sedikit berbayang, tapi kita bukain dulu ya semuanya ya. Ini adalah kabinetnya. Ini adalah penyimpanannya. Kita kasih lampu di setiap ambalannya, di mana ambalannya di sini pun kita kasih sisi kiri dan sisi kanan. Di sini atas bawah kita kasih. Dan ini adalah tempat untuk rak piring. Jadi biasanya ini untuk tirisan piring ketika sudah agak kering, setengah kering lah kita sebutnya. Nah, area sini adalah area rak sudutnya. Area rak sudutnya pun kita maksimalkan juga penyimpanannya. Untuk area sudutnya, tapi ini baru jadi mata saya agak sakit sedikit karena baru jadi banget. Nah, area sini adalah area penyimpanan lagi.
Di bagian bawah sini pun ada area tempat gas. Di sini ada double drawers lagi. Di bagian sini ada drawer lagi. Di bagian sini adalah rak sudutnya untuk double drawers untuk penyimpanan. Di bagian sini adalah tempat area sudut. Dan di bawah sini adalah area sink. Bagian kiri ini adalah spices cabinet atau area untuk merica, garam, dan lain-lain kurang lebih. Nah, kita akan review area sini dulu ya. Area sini kita menggunakan granit. Jadi kalau tadi Island itu menggunakan quadra top table, di bagian sini kita menggunakan granit. Jadi bedanya granit dengan quadra itu apa? Sebenarnya secara rata-rata mirip-mirip kalau dilihat, tapi memang granit itu hasil alam. Pori-pori pun lebih besar. Jadi kalau ada stain atau apapun, biasanya akan nempel kalau misalnya dalam jangka waktu 3-4 jam. Kalau quadra lebih low maintenance, jadi lebih gampang dibersihin, pori-porinya lebih kecil, dan ini pun juga banyak yang dipakai sama klien kita belakangan ini, quadra. Nah, area belakang ini pun untuk membuatnya menarik, lebih menarik lagi, kita menggunakan hexagonal tile. Hexagonal tile ini pun juga nanti ada contoh di belakangnya yang versi masih belum dipasang seperti ini, tapi ini adalah hexagonal tile yang kita pasang memanjang dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi memang kombinasinya pemilik ingin menggunakan warna abu-abu di area sini. Nah, kita akan demonstrasikan sedikit untuk sink yang ada di sini. Jadi ini sink adalah sink lumayan populer lah ya di TikTok atau di Reels. Kenapa? Karena ini banyak kelebihannya. Kelebihannya salah satunya adalah ini bisa ditarik, jadi elastis, bisa buat nyuci. Kita coba nyalain ya. Oh iya benar. Diganti. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya mau diganti, pencetannya kayak gini. Nah, setelah itu ini bisa untuk cuci buah. Kita pinter. Nah, ini bisa talenan. Kita pindahin dulu talenannya. Nah, ini buat cuci buahnya nih. Jadi kalau misalnya mau cuci tangan, cuci buah di sini. Dan cuci buahnya pun semuanya sudah ada bolongan-bolongannya. Jadinya supaya lebih bisa langsung nyerap ke bawah. Ini talenannya bisa di atasnya. Di sini adalah tempat untuk mencuci barang-barang lebih kecil lagi. Dan yang paling menarik dari sini adalah area paling sudutnya. Area sudut ini adalah untuk cuci gelas. Pas banget. Di sini ada gelas yang bekas kopi nih. Jadi ini kita kasih lihat dikit ke Sobat Blessing nih. Nah, ini baru bekas kopi nih. Dimana kopi ini biasanya kalau gelas kotor kan kita harus cuci di sini kan agak ribet. Tetapi kalau misalnya kita taruh ini di atas tempat untuk rinsnya, itu bisa lebih cepat bersihin. Kayak di kafe-kafe gitu. Kita coba langsung ya. Nah, kita taruh di atas sini, bersihinnya tinggal dicolok dalam. Kita taruh langsung. Kinclong, bersih. Tapi ini memang plastik ya, jadinya tadi saya harus bantu tekan karena ini plastik. Tapi kalau misalnya ini bukan plastik, ini gelas biasa, gelas beling, lebih gampang. Tapi ini contoh aja untuk Sobat Blessing. Nah, ini kelebihannya, dan di sini ada pembuangannya langsung mengarah ke bawah. Jadinya aman dan bersih. Mantap. Oke, setelah kita review area sink dan kompor sini, kompor ini yang normal ya, 2 tungku, dan ini langsung atasnya nyambung ke pembuangan. Jadi pembuangan itu ini bisa dinyalain di sini. Ada lampunya juga, kecepatannya semuanya. Nah, ini nolin aja, lampunya kita matiin aja. Oke, siap. Setelah dari situ kita ada langsung ngerjain area belakang. Area belakang itu kita mengerjakan decking wood dan kanopi sliding otomatis. Kita lihat langsung yuk. Nah, ini adalah area deckingnya. Jadi area decking ini kita buatnya mirip dengan area yang pernah kita kerjakan di klaster yang sama, di Carson juga, tapi di blok yang berbeda. Nah, decking ini pun juga kalau misalnya Sobat Blessing ikutin kita punya story, di bawah sini awalnya adalah paving block. Awal paving blocknya itu kita cover dengan hollow galvanis rangka, di mana rangka itu kita sesuaikan dengan tinggi existing dari keramik yang ada. Nah, ini supaya pemilik kalau jalan itu nggak usah tersandung lagi, jadi enak nih. Nah, dari dalam kita masih jedain sekitar 1 sentian ya dari dalam, supaya jedanya masih ada sedikit bagus. Nah, di sini pun kita dikasih bolong-bolong supaya ketika hujan pun atau lagi lupa ditutup misalnya kanopinya, di bawah ini bisa langsung nyerap ke area paving block.
Nah, ini adalah area untuk ground tank-nya. Ground tank-nya itu pun juga bisa dibuka. Kita coba sedikit ya, buka. Nah, ini ground tank-nya. Nah, ini tinggal ditutup. Kita bikin kamuflase. Memang agak berat dikit ya. Di area sini adalah bangku tamannya. Persis dengan apa yang pernah kita kerjakan. Kita duduk sedikit, ini agak basah. Nah, di sini, di bagian sini adalah tempat kamuflase untuk penutup pompa air. Jadi penutup pompa air ini pun juga kita bisa buka. Kita kasih lihat sedikit ke Sobat Blessing. Kita buka seperti ini. Nah, ini aksesnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau diservis atau apapun bisa lewat situ. Ini bisa ditutup langsung. Nah, kalau misalkan tutup semuanya seperti bangku taman lagi. Yang paling menarik dari project ini adalah area atasnya. Oke. Jadi area atasnya itu kita menggunakan kanopi sliding otomatis, di mana remote-nya sudah ada di tangan saya. Kita langsung kasih lihat ke Sobat Blessing cara kerja kanopi sliding ini. 1, 2, 3. Kanopi slidingnya sudah terbuka. Jadi ini berbeda dengan yang pernah kita kerjakan sebelumnya, di mana yang sebelumnya itu kita menggunakan solar flood. Nah, ini menggunakan kaca tempered, di mana kaca tempered itu dengan solar flood sebenarnya kalau lihat dari bawah nggak terlalu kelihatan, tapi kaca tempered itu kita buatnya harus kotak mengikuti dengan rangka yang kita pasang itu, karena memang berat sekali kaca temperednya. Nah, area yang terbuka itu ada di setengah area sini. Jadi kalau apabila pemilik lupa untuk tutup dan lain-lain sebagainya, hujan itu jatuhnya di sini. Nggak bakal masuk ke area sana. Karena area sananya itu area mati. Nah, di bagian sini kita juga mengerjakan tangga monyet atau tangga servis yang menghubungkan antara lantai 2 dengan manhole di atas, langsung ke atas. Nanti mungkin kita bisa kasih demonstrasi sedikit ya di akhir ya. Mungkin kalian harus stay sampai akhir video ini. Nanti kita akan ambil sedikit demonstrasi di mana saya akan naik dari tangga monyet ini ke atas ke manhole dan buka manhole dari bawah sini. Jadi nanti Sobat Blessing bisa dapat gambaran kurang lebih caranya gimana sih kalau orang mau servis torrent atau apapun di atas. Nanti kita kasih lihat ya. Sekarang ini kita boleh tutup dulu untuk kanopi slidingnya. 1, 2. Nah, di bagian sebelah kirinya sana itu ada talang air hujan. Jadi talang air hujan itu nyambung dari sebelah sana, turun ke pipa sampai ke bawah situ. Kalau misalnya Sobat Blessing lihat di situ ada pipa nyambung. Itu adalah talang air hujan yang nyambung sampai ke paving block. Jadi di paving block situ sudah ada floor drain dari developer. Nah, kurang lebih seperti itu. Area sini terang banget ya. Nah, yang tadi kita ngomong di depan tuh ada kitchen, ada satu keramik. Nah, keramiknya itu yang ini nih. Biar Sobat Blessing ada dapat gambaran aja sih. Nah, ini adalah keramik yang tadi kita sebutkan, hexagonal tile. Bentuknya seperti ini ketika belum dipasang. Nah, belakang ini ada jaring-jaringnya, kalau misalnya Sobat Blessing mau lihat. Nah, ini yang menggabungkan antara hexagonal tile satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah lebih bahan, di mana kita akan kasih ke pemilik semuanya. Nah, ini adalah beberapa potongan kuadran dan granit yang biasanya memang kita sisihkan untuk owner. Kalau misalnya owner mau pakai untuk coffee table atau apapun masih bisa dipakai di sini. Kurang lebih seperti itu. Kita akan naik ke lantai 2 untuk melihat progres lantai 2. Yuk. Sebelum kita review lantai 2-nya, kita akan review lantai 1. Kita mengerjakan lemari dan meja kerja. Simple aja, tapi kita akan lihat cepat. Nah, ini adalah kamar orang tua atau kamar tamu lah kita sebutnya. Di sini kita mengerjakan simple aja, kita mengerjakan lemari ditambah meja untuk pemiliknya atau tamu untuk kerja. Nah, di bagian sini kita buat simple, kita buat lemari 2 pintu. Kelihatannya kayak 4 pintu ya, 1, 2, 3, 4. Padahal ini adalah 1 pintu besar. Kita buatnya simple, kita buatnya memanjang dari atas sampai bawah. Di atas itu untuk area-area mungkin koper, selimut besar dan sebagainya. Ini untuk baju gantung, ini untuk baju lipat, ini untuk laci. Lacinya pun kita buat simple aja, soft closing semua. Nah, ini soft closing juga. Kita tambahkan list juga di sini. Bukannya itu dari bawah ya, jadi mungkin nggak kelihatan dari kamera, tapi ini
Ada finger groove-nya nih. Kalau di sini kita lihat nih miring nih di sininya. Nah, di bagian sini adalah meja. Mejanya pun kita bikinnya floating supaya nggak terlalu menghalang. Di mana meja ini kita sesuaikan dengan bukaan pintunya. Jadi supaya nggak terlalu mepet banget. Di ujungnya kita buat melengkung sedikit di sini. Dan di sini adalah lacinya. Kita buat simpel ambalan juga di atasnya untuk taruh-taruh buku atau pajangan. Ini ada 2 ambalan, kita tambahkan LED lighting di bawah, dan di paling bawah. Kita buat curve supaya nggak terlalu tajam ketika orang lagi mau lewat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk area kamar tamunya. Kita langsung naik ke lantai 2 untuk melihat progres lantai 2. Yuk, sekarang ini kita sudah berada di lantai 2 untuk melihat kamar utamanya. Yuk. Nah, kamar utamanya ini memang kita buatnya simple. Sayang banget hari ini itu sebenarnya cermin dari vanity atau meja rias harusnya terpasang. Tetapi ternyata ukuran yang dibawa sedikit berbeda dengan di lapangan. Oleh karena itu cerminnya itu diambil balik. Tapi kita sudah tentukan hari ini untuk mengambil video. Nanti kalau misalnya kita keburu, mungkin kita akan masukin hasil akhir atau foto akhirnya. Kalau misalnya bisa nih di video ini, di akhir video atau gimana, kita masukin sedikit ya cuplikan untuk hasil akhir dari cermin meja riasnya. Tapi sekarang ini udah bisa kelihatan sekitar 95% lah ya dari hasil interior yang kita kerjakan. Nah, di belakang sini ini adalah backdrop ranjang. Jadi ranjangnya itu pemiliknya sudah beli jadi. Di area sini kita mengerjakan molding. Moldingnya itu pun juga kita cat ulang menggunakan semprotan duko. Ya, ini semuanya kita bikin list. Kita bikin list juga. Jadi ada list besar, double list. Ada double list kiri dan double list kanan. Ditambah ada area untuk nakasnya. Nakas ini pun juga kita buatnya custom. Kita buatnya sesuai dengan sebelah ranjang dari yang owner sudah beli. Nah, ini simple aja, ada laci atasnya. Bawahnya itu terbuka. Di bagian situ pun juga sama. Ini bentuknya kotak. Di bawahnya itu untuk penyimpanan. Dan ini langsung mengarah ke seberangnya. Seberangnya ini adalah area yang menurut saya paling menarik dari area project ini juga. Yaitu apa? Yaitu partisi stainless 2 sisi. Maksudnya 2 sisi itu apa? 2 sisi itu adalah partisi di depan sini untuk TV. Jadi TV itu bisa nonton di sini. Area belakangnya untuk meja rias. Kita akan review dari area TV-nya dulu. Ini stainlessnya kita menggunakan ketebalan 1,2 mili, lumayan tebal. Tingginya pun kita maksimalin sampai plafon, sampai ke bawah. Dan sebelah kiri dan kanan ini ada kaca moru. Kaca morunya di sebelah kiri, kaca morunya di sebelah kanan, dan ini ada stainless gold. Ini bukan marmer, tapi ini adalah HPL corak marmer yang kita pasang. Tapi memang looknya kayak marmer. Di sini ada stop kontak untuk TV. Ini stop kontak untuk penambahan lainnya, misalnya untuk PlayStation, speaker atau apapun bisa. Di sini adalah credenza yang kita buat juga custom. Ada 4 laci, 1, 2, 3, 4. Ditambah tengahnya ada drawer tambahan, plus area terbuka. Di bawah kakinya ini pun juga kita menggunakan kaki stainless. Kalau misalnya sobat racing bisa lihat, warna gold. Nah, bersebelahan atau berdampingan di belakangnya ini adalah partisi 2 muka, di mana sisi belakangnya itu adalah area vanity, area meja riasnya. Nah, ini meja riasnya yang tadi saya sebutkan tadi, cerminnya harusnya sudah terpasang di sini. Jadinya bagus banget, tapi sayang banget ya belum ada cerminnya. Tapi nggak apa-apa, kita akan usahakan bisa ada dapat foto akhirnya, di mana sobat blessing bisa dapat gambaran juga hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah cerminnya. Tapi di area sini kita menggunakan satu cara yang berbeda yang kita biasa lakukan. Biasanya kita menggunakan saklar untuk cermin meja rias, tapi di sini kita menggunakan touchscreen. Jadi touchscreen-nya itu nanti cermin sudah terpasang, kita bisa sentuh di area sininya, supaya ini kan pas matinya begini, warna biru. Tapi kita sentuh, akan nyala seperti itu. Jadinya lampu ini akan bersinar dari area sunblast-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah meja riasnya, kita buat simple, kanan kirinya melengkung. Ini ada laci 2, 1, 2. Ini mejanya. Di sini adalah lemarinya.
Lemarinya lumayan besar juga. Lemarinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 pintu. Kita buka satu-satu semuanya supaya sobat blessing ada dapat gambaran. Ini adalah area baju lipatnya. Ambalannya semuanya kita kasih lampu. Di sini pun juga laci, ada 3 laci besar. 1, 2, 3. Soft closing juga. Di sini ada 3 pintu lagi, kita buka semuanya aja langsung ya, biar sobat blessing dapat gambaran juga. Nah, ini untuk baju gantung dan celana gantung. Kita buatnya juga full, pintunya dari atas sampai bawah, kita soft closing juga. Di bagian sini pun juga sama, kita ini ada baju lipat dari atas sampai bawah, kita kasih lampu juga. Dan di bagian sini kita kasih open shelf cabinet atau ambalan terbuka. 1, 2, 3, tapi ada 4 area ya. Di sini ada 1 pintu lagi akses di mana kita bisa simpan barang. Kita maksimalin. Di sini kita buat curve supaya nggak kejeduk ya, nggak gampang kejeduk. Dan di sini pun kalau kita lihat patternnya lucu ya, memanjang, bulat sampai ujung. Jadi ini sedikit berbeda ya dengan yang biasa kita lakukan. Nah, ini adalah cermin vanity-nya. Bukan cermin vanity, cermin full body mirror kita sebutnya. Nah, cermin full body mirror ini pun yang biasa kita lakukan adalah sunblast. Lampunya itu menggunakan lampu ini. Bedanya sama itu adalah touchscreen. Makanya kita berubah sedikit dari saklar menjadi touchscreen. Itu percobaan juga, tapi kita mungkin akan menggunakan touchscreen itu untuk beberapa project ke depannya. Jadi stay tune terus. Nah, ini untuk cermin aja, supaya orang kalau misalnya habis ganti baju bisa melihat badan, baju sama celana dari cermin ini. Kurang lebih seperti itu untuk project kita di Carson Gading Serpong. Kalau misalnya kalian penasaran dengan project-project kita yang lainnya, follow terus Instagram, TikTok, dan YouTube kita di Blessing Interior. Kalau misalnya kalian ingin buat custom interior atau ingin renovasi rumah, renovasi komersil, atau apapun juga, boleh hubungi kita di bawah ini. Nama saya Andrian, I'll see you on the next project. Bye-bye. Untuk Sobat Blessing yang stay sampai video ini berakhir, kita kasih lihat cara membuka manhole dari area sini. Jadi ini adalah salah satu kamar di lantai 2 yang kita gunakan untuk akses ke tangga monyet ini. Kita langsung keluarin. Oke, jadi ini gampang banget keluarnya. Di bagian sini pun juga ada tangga monyetnya ini, pegangannya bulat, rangkanya, pijakannya kotak. Dimana kotak ini kan lebih nggak licin, tapi pegangan itu kan kita lebih bulat, lebih gampang. Kita langsung naik ke atas. Ini memang agak panas sedikit, tapi nggak apa-apa. Kita mau kasih lihat Sobat Blessing cara bukanya. Kita langsung naik ya. Nah, di bagian sini kita langsung duduk di atas topian ya. Di atas topian ini langsung ke atas untuk ke kanopi kaca temperednya. Ini manhole-nya ini kita buka dari area sini. Memang agak berat dikit, jadi mungkin saya agak sedikit jongkok supaya lebih gampang. Nah, ini naiknya langsung ke atas sini. Nah, ketika sudah sampai atas sini, kita akan pasang penyangganya. Penyangganya itu di sebelah kanan. Di mana penyangganya ketika sudah selesai, kita tinggal naik lewat sini. Nah, kurang lebih naik ya, seperti ini. Kita kasih lihat ke kalian juga cara turunnya lagi ya. Ini kita udah penyangganya, jadi supaya gampang. Ini kaca tempered semuanya. Kita langsung turun dari area sini, seperti tadi juga, persis. Bedanya kita turun, tinggal naik ke atas topian. Penyangganya kita tahan dikit, turunin ke bawah. Kita tinggal dropin kacanya. Di sini tinggal nanti pemilik tinggal pasang gembok aja, supaya orang nggak bisa sembarangan turun. Di sini pun tinggal turun dari area sini sampai ke area bawah, langsung ke arah topian, dan voila, kita sudah sampai di tangga jendelanya langsung. Kurang lebih seperti itu untuk review kita di area manhole kaca tempered kanopi yang kita kerjakan. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, follow terus ya. Bye bye.